Malam Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 671 Masehi. Tidak ada satu hal pun, baik itu waktu, tempat, maupun peristiwa yang memberikan kesan kemuliaan kepada baginda. Justru karena ada kehadiran Rasulullah SAW, setiap tempat dan waktu menjadi mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salih, kembali lagi nih di podcast Catatan Salih. Dengan aku Sela di sini. Nah, kali ini aku bersama teman kita, Nurawalia. Hai sahabat Salik. Nah, kita pada hari ini masih nuansa perayaan Maulid Rasulullah SAW nih teman-teman. Ya, perayaan Maulid ini kan hari kelahiran Rasul ya, di mana seluruh alam semesta itu bergembira. Nah, kita pun sebagai umatnya juga turut bergembira nih. Maka dari itu, podcast kali ini spesial edisi perayaan Maulid Nabi yang berjudul Oh Keindahan Malam Senin, Apakah Yang Telah Menyapamu? Nah, langsung aja nih, Wal. Nah, judul kali ini kan berbeda nih, Wal ya. Seperti terdapat makna tersirat di dalamnya. Sebenarnya apa sih maksud dari judul podcast kita kali ini? Jadi karena podcast kita kali ini mengambil sebuah tema besar, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi judul podcast kita kali ini itu diambil dari gubahan syair seorang Imam Haramain, imam besar. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Al-Qutbi. Beliau mengatakan dalam syairnya seperti ini. Ya Lailatal Isnain, mada sofahat, yumnika min fadlin asyamma. ومن غنى كل الليالي البيض في الدنيا لها نسب إليك فأنت مصباح فأنت مفتاح السنة. Jadi arti dari syair itu kurang lebih seperti ini. Wahai malam Senin, apakah gerangan yang menjabat tangan kananmu dari setiap karunia dan kekayaan yang begitu harum semerbak? Setiap malam yang memiliki kemuliaan itu bersumber dari malammu. Setiap malam yang menghiasi malam-malam yang mulia itu bersumber dari dirimu. Oleh karena itu, Syekh Imam Al-Qutbi, beliau itu menggubah syair tersebut karena beliau amat sangat terpesona dengan keindahan malam Senin. Seperti itu. Jadi itu adalah bentuk syair dari Imam Al-Qutbi ya. Ya, Ya, Wal ya, yang ditujukan untuk keindahan malam Senin itu sendiri. Nah, tadi kan sempat di-mention bahwa setiap malam yang menyinari keindahan dunia itu berasal dari malammu. Nah, ini bisa dijabarkan lagi juga sih, ini maksudnya apa gitu? Jadi maksud dari Imam Al-Qutbi itu menyatakan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa dalam sejarah Islam kita sering sekali memperingati malam-malam yang memiliki keutamaan dan juga kemuliaan. Seperti yang kita ketahui bersama, ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. 1000 bulan ya? Ya, betul. Yang kedua adalah malam perayaan Hari Raya Idul Fitri, malam Idul Adha, malam 1 Muharram, malam 1 Rajab, dan lain sebagainya. Banyak sekali malam-malam mulia dan keutamaan-keutamaannya. Nah, kenapa sih Imam Al-Qutbi itu menyatakan bahwa sumber dari semua malam itu adalah malam Senin? Karena pada saat malam Senin itulah sang baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke atas muka bumi, di mana baginda itu sendiri merupakan sumber dari segala keindahan kemuliaan. Tanpa beliau, kita tidak akan pernah tahu tentang keindahan-keindahan malam itu serta keutamaan-keutamaannya. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan pada malam Senin, dan malam Senin itu menjadi sumber daripada keindahan dan kemuliaan. Seperti itu maksud dari syairnya. Jadi malam-malam lain yang mulia itu bersumber dari malam kelahiran Rasulullah SAW. Iya, betul banget. Nah, by the way, mengenai malam Senin ini nih, Wal. Apakah Rasulullah mendapatkan kemuliaan karena dilahirkan di malam Senin? Karena kan menurut kepercayaan sebagian orang itu, Senin itu diartikan sebagai bunga ya, artinya itu, atau menggambarkan keindahan. Apakah Rasul mulia karena dilahirkan di malam Senin itu sendiri? Kalau menurut saya itu kurang tepat. Justru sebaliknya. Malam Senin itu diberikan kemuliaan dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih malam Senin sebagai momen dilahirkannya sang kekasih yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan perlu digarisbawahi nih untuk pengetahuan kita semua bahwa Rasulullah SAW itu tidak menjadi mulia karena dilahirkan di kota Mekah. Justru sebaliknya, kota Mekah menjadi mulia
Karena di tempat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sampai-sampai kota Mekah itu mendapatkan julukan sebagai Mekah Al-Mukarramah, artinya Mekah yang penuh dengan kemuliaan. Kota yang penuh kemuliaan. Mekah Al-Mukarramah. Dan yang kedua, kenapa kota Madinah sekarang diberikan julukan sebagai Madinah Al-Munawwarah atau kota yang dipenuhi dengan cahaya? Sebab di kota Madinah lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan dan beliau dimakamkan di kota tersebut. Jadi kesimpulannya adalah begitupun dengan malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 671 Masehi. Tidak ada satu hal pun, baik itu waktu, tempat, maupun peristiwa yang memberikan kesan kemuliaan kepada baginda. Justru karena ada kehadiran Rasulullah SAW, setiap tempat dan waktu menjadi mulia. Begitupun dengan hati seorang manusia. Ketika seorang manusia itu hatinya senantiasa terhubung kepada baginda Nabi Muhammad, maka hati itu akan menjadi bersih, indah, dan mulia. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan malam Senin yang memuliakan Rasul, justru Iya. Rasulullah yang memuliakan malam Senin, Rasulullah yang memuliakan kota Mekah dan kota Madinah. Nah, berbicara tentang perayaan kelahiran Nabi nih, Wal ya, banyak sekali nih kelompok yang merayakannya, seperti di Indonesia ini kan banyak banget nih, Wal ya, acara-acara ketika Maulid Nabi. Tapi di sisi lain juga terdapat beberapa kelompok yang melarangnya atau mengharamkannya untuk memperingati Maulid Nabi ini. Mereka bilang itu adalah bid'ah atau perayaan yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Bagaimana nih kita sebagai pihak yang ikut merayakan menghadapi atau mensikapi pendapat yang bertentangan itu? Yang pertama adalah saya itu tidak diperbolehkan untuk memperdebatkan sesuatu apapun oleh guru saya, terutama dalam hal agama. Salah satunya adalah boleh tidaknya kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau biasa kita sebut sebagai perayaan Maulid. Tapi yang jelas adalah kita sebagai manusia tidak mungkin dapat menghindari perbedaan, karena setiap perbedaan itu merupakan fitrah dari manusia itu sendiri. Tidak mungkin kita memaksakan kehendak kita. Tidak mungkin kita memaksakan pikiran kita, pendapat kita, pandangan kita kepada orang lain. Karena setiap orang itu pasti memiliki pikiran, pendapat, dan sudut pandangnya masing-masing. Tentunya dari sejauh mana dia telah belajar, dan dari banyak apa pengalaman yang telah dia peroleh. Yang tidak boleh adalah kita merasa diri kita dan kelompok kita itu lebih baik dan paling benar dari siapapun. Sehingga kita menjadi menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain. Yang jelas kita menjadi memandang sebelah orang-orang yang berbeda pemikiran dan juga pemahaman dengan kita. Itu sebetulnya yang dilarang. Oh, jadi di sini jangan jadikan perbedaan pendapat itu sebagai provokator terpecah belahnya kita ya. Iya, betul banget. Karena memang kan Islam itu hadir sebagai bentuk kedamaian, bukan malah pertentangan ataupun pertikaian. Saya memiliki sebuah perumpamaan yang bagi saya ini adalah sebuah perumpamaan yang sangat bagus. Diri kita ini diumpamakan seperti sebuah wadah yang berisi air. Dan setiap perbedaan dan komentar-komentar negatif apapun itu seperti sebuah garam. Ketika kita memiliki wadah hanya sebesar gelas dan dituangkan 1 sendok garam, tentu garam itu akan menjadi sangat asin bagi air itu. Begitupun apabila kita memiliki wadah seukuran bak yang berisi air, ketika garam itu dituangkan pada air sebak itu, tentu rasa asinnya akan semakin berkurang. Lalu bagaimana jika 1 sendok garam itu kita tuangkan pada sebuah danau? Tentu rasa garam itu tidak akan berarti apa-apa pada danau itu. Begitu pula dengan hati dan juga pikiran kita. Semakin sempit hati dan pikiran kita, maka kita akan semakin mudah untuk menyalahkan orang lain. Kita akan semakin mudah untuk tersinggung. Kita akan semakin mudah untuk terprovokasi. Kita akan semakin mudah merendahkan orang-orang yang berbeda pemikiran dan pemahaman dengan kita. Lalu bagaimana dengan hati dan pikiran kita yang luas? Bagaimana kita memiliki hati dan pikiran yang luas? Tentunya dampak yang jelas adalah kita akan menjadi lebih mudah untuk menerima setiap perbedaan apa adanya, tanpa penghakiman, tanpa ada benar dan salah, tanpa merasa diri kita lebih baik dari siapapun. Oleh sebab itu, Imam An-Nawawi berkata, semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin banyak melihat kebenaran orang lain. Dan semakin tinggi tingkat ma'rifah seseorang, yaitu tingkat pengenalan seseorang kepada Tuhannya, maka semakin dia tidak melihat kesalahan pada diri orang lain.
Seperti itu. Karena apa? Karena orang seperti itu telah melihat dalam setiap peristiwa dan kejadian, setiap perbedaan, setiap hal apapun di atas muka bumi ini, dia tahu dan yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ada kehadiran Sang Maha Pencipta di dalamnya. Oke. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi tadi, bahwa semakin banyak ilmu seseorang, semakin kecil kesempatan dia itu untuk melihat kesalahan atas perbedaan pendapat orang lain ya, selagi tidak melanggar akidah. Ya, betul. Sehingga perbedaan pendapat itu tidak menjadikan dia cepat menghakimi pendapat yang berbeda dari dia, dan tidak cepat untuk memaksa orang mengikuti pendapat dia nih. Karena dalam implementasinya kita tetap mengamalkan atau mengikuti ajaran yang diajarkan oleh guru kita. Jadi perbedaan pendapat itu kita cuma harus menerima aja gitu, maksudnya tidak mengikuti. Untuk implementasi atau pengamalan tetap sesuai yang diajarkan oleh guru kita. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang dalil atau bukti nih Wal ya, untuk yang tidak mau merayakan Maulid Nabi ini kan pasti butuh pembuktian atau Ya, betul. butuh dalil gitu. Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW juga ikut merayakan hari kelahirannya? Kalau berbicara tentang bukti atau dalil, tentu kita memiliki bukti yang sangat jelas. Yaitu ada sebuah hadis yang dimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada seorang sahabat. Sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang membuat engkau sangat istiqomah sekali dalam berpuasa di hari Senin?" Lalu apa jawab Nabi? Nabi SAW menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fi, wa yaumun umitu, au unzila alayya fi." Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasul itu menjawab, "Mengapa aku ini istiqomah sekali berpuasa di hari Senin?" Jawabannya adalah, "Karena pada hari ini aku dilahirkan. Pada hari ini juga aku akan diwafatkan. Dan wahyu turun kepadaku pada hari ini." Jadi dalam hadis tersebut sangat jelas sekali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari kelahirannya. Beliau memberikan isyarat kepada sahabat dan juga kita semua sebagai umatnya agar kita ingat dengan hari kelahiran nabinya, yaitu di hari Senin. Oleh karena itu adalah sebuah hujah yang menurut saya sangat kuat bahwa kita diperbolehkan untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sendiri telah memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Oke. Nah, Nabi sendiri ini kan merayakan hari kelahiran itu dengan berpuasa ya, Wal. Nah, bagaimana dengan kita nih yang setiap tahun itu melakukan perayaan kelahiran Nabi itu dengan melakukan perkumpulan besar, menyanjungkan sholawat, pujian-pujian kepada Rasul, yang mana hal itu tuh tidak dicontohkan langsung oleh Nabi maupun para sahabat? Jika bertanya seperti itu, memang benar. Nabi Muhammad dan para sahabat tidak pernah mencontohkan membuat sebuah acara untuk memperingati secara khusus kelahiran baginda Nabi. Itu merupakan suatu hal yang baru dan juga sebagai budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang memang senang sekali untuk berkumpul-kumpul, apalagi dalam hal yang bersifat kebaikan, yaitu agamis. Seperti yang kita ketahui bahwa meskipun itu adalah suatu hal yang baru atau kita sebut sebagai bid'ah, jika kita merujuk kepada hal lain, bukankah Imam Asy-Syafi'i itu berkata bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, yaitu ada bid'ah hasanah dan juga bid'ah dolalah. Selagi hal yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat yang ada, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah, tentu itu termasuk suatu bid'ah juga, tetapi bid'ah hasanah atau bid'ah yang diperbolehkan dan sama sekali tidak ada dalil yang mengharamkannya. Seperti itu. Nah, berarti di sini bid'ah itu nggak selalu buruk ya, Wal. Ada bid'ah-bid'ah juga yang diperbolehkan oleh Nabi. Salah satunya adalah perayaan Maulid Nabi ini yang termasuk ke dalam bid'ah hasanah. Iya, Nah, betul. selain perayaan Maulid Nabi ini, ada lagi nggak sih, Wal, kayak bid'ah hasanah yang boleh dicontohkan kepada teman-teman? Jika kita berbicara seperti itu, tentu maknanya akan sangat luas sekali. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita temui di zaman Rasulullah SAW, namun kita jumpai pada saat ini. Kalau saya sebutkan satu persatu, mungkin itu tidak akan cukup waktunya. Tetapi hal yang paling dasar adalah tentu di zaman Nabi itu Al-Quran itu ayatnya masih berpisah-pisah, belum menjadi mushaf seperti saat ini. Tentu itu mushaf atau Al-Quran adalah suatu hal yang baru. Bukankah itu bid'ah?
Akan tetapi, bid'ah itu memberikan manfaat bagi kita, sehingga memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Begitu juga banyak sekali kitab-kitab ulama yang telah dikarang oleh para ulama-ulama besar, seperti kitab tajwid, kitab tafsir, kitab nahwu shoroh, dan masih banyak lagi kitab-kitab lainnya. Tentu, jika tidak ada kehadiran daripada kitab-kitab tersebut, kita akan sulit dalam memahami agama kita. Karena bagaimana mungkin seorang sahabat Nabi mempelajari bahasa Arab atau mempelajari kitab tajwid? Bukankah mereka telah lahir sejak dulu itu berbahasa Arab, sehingga mereka mungkin tidak akan mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita yang menurut kita itu bahasa Arab itu adalah hal yang asing, dan kita belum pernah berbicara bahasa Arab sejak kecil. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah kitab atau buku yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu yang dapat memudahkan aktivitas kita. Selain daripada kitab tajwid dan kitab bahasa Arab, ada juga kitab tafsir nih. Jadi dalam kitab tafsir ini kita dapat memahami lebih dalam mengenai isi Al-Quran dari kitab tafsir ini. Karena kitab tafsir ini belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana bisa ada? Bukankah para sahabat itu bisa bertanya tentang Al-Quran secara langsung oleh baginda Nabi? Sehingga tidak perlu lagi ada tafsir yang menjelaskan. Sedangkan kita yang hidup di zaman sekarang, tentu kita amat sangat membutuhkan penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama terdahulu mengenai isi Al-Quran melalui kitab-kitab tafsir yang ada, seperti kitab tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kitab tafsir juga merupakan bid'ah, bukan? Akan tetapi, bid'ah itu memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, bid'ah hasanah berarti adalah bid'ah yang emang membantu kita dalam hal keilmuan keagamaan kita ya. Karena kan kita tidak bisa bertanya langsung kepada Rasulullah, tidak bisa melihat langsung bagaimana sahabat Nabi menyontohkan apa yang Nabi lakukan gitu ya. Maka dari itu kayak kitab tajwid, kitab tafsir itu adalah perantara kita atau dasar sumber kita untuk belajar memahami Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, selain itu juga bid'ah hasanah tidak hanya melulu tentang ilmu. Ketika kita berkumpul, kita membahas tentang sesuatu hal yang baik-baik, kita membaca Al-Quran dan membaca sholawat, itu juga merupakan sebuah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Akan tetapi hal itu tidak sama sekali bertentangan dengan suatu syariat agama. Selain itu juga bagi saya ya, perdebatan mengenai pro dan kontra dari maulid itu sendiri akan dapat ditumpas habis oleh percakapan seorang yang kontra dengan maulid dan seorang syekh yang amat sangat mencintai Rasulullah SAW. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada ulama tersebut, "Wahai syekh, mengapa engkau merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW?" Atau kalau dalam bahasa kitanya, "Wahai syekh, mengapa engkau maulidan?" gitu. Lalu syekh menjawab, "Wahai anak muda, apakah engkau bertanya kepadaku, mengapa aku bahagia dengan kelahiran kekasihku, Nabi Muhammad SAW? Sungguh engkau ini sangat aneh." Seperti itu bukan? Jadi sangat aneh jika ada orang yang bertanyakan kenapa kita merayakan maulid. Lalu kita itu tidak boleh bahagia dengan kelahiran Nabi. Seperti itu. Jadi sebenarnya tuh maulid itu ekspresi kita atau Iya, untuk betul. cinta kita kepada Rasul ya. Karena kan isinya juga yang sesuai syariat ya, Iya, Wak. Isinya tentang sholawat, tentang pujian-pujian kepada Rasul. Maka dari itu saya menjawabnya seperti itu, mengapa masih ditanyakan gitu. Iya, betul. Makanya begitu aneh pemuda tersebut. Nah, berbicara tentang kebahagiaan ya, Wak. Seberapa besar sih kebahagiaan yang harus kita ungkapkan atas kelahiran Nabi kita tercinta ini Rasulullah SAW? Kalau ditanya tentang seberapa besar kebahagiaan yang harus kita ekspresikan, ya kalau bisa sebesar mungkin. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita sebuah firman yang sangat indah, yaitu terdapat di Quran surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusikum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Shadaqallahul azim. Jadi kurang lebih arti atau makna dari ayat itu adalah Allah menyatakan bahwa sungguh Aku telah memberikan nikmat yang begitu agung dan besar kepada engkau, wahai orang-orang yang beriman. Apa nikmat itu? Yaitu nikmat diutusnya seorang Rasul ke tengah-tengah kita dari diri kita sendiri.
Rasul itu kemudian membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, memberikan keterangan-keterangan yang nyata tentang bukti-bukti ayat-ayatnya. Lalu Rasul itu mensucikan jiwa kita, yang tadinya jiwa kita itu penuh dengan kekotoran dunia, lalu datanglah seorang Rasul yang mensucikan jiwa kita. Dan Rasul juga mengajarkan kepada kita kitab, yaitu kitab Al-Quran dan kitab Sunnah. Dan juga Rasul mengajarkan kita hikmah. Padahal dulu itu kita orang yang bodoh. Dulu itu kita orang yang dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu disindir, kenapa kita harus bahagia? Bagaimana kita tidak bahagia dengan sebuah nikmat yang begitu agung, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nah, apakah Allah juga menyuruh kita nih untuk turut berbahagia atas kelahiran Rasulullah? Apakah ada perintah spesifiknya gitu, Wan? Tentu Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh kita sebagai hamba-hambanya untuk bahagia dengan kelahiran Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak disuruh bahagia oleh Allah dengan kelahiran seorang anak saja, kita bisa berbahagia dengan bahagia yang luar biasa. Apalagi dengan kebahagiaan kelahirannya Nabi Muhammad. Adakah orang yang lebih pantas untuk mendapatkan cinta kita dan kebahagiaan kita selain Nabi Muhammad? Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman di dalam Al-Quran, yaitu di surat Yunus ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Allah berkata, katakanlah dengan karunia-Nya dan juga rahmat-Nya kepadamu, hendaklah kamu semua itu berbahagia, karena kebahagiaan itu lebih baik dari semua yang telah engkau kumpulkan. Nah, dalam ayat ini ada sebuah tafsir dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fadl atau karunia itu merujuk kepada ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada para pewaris ilmunya Nabi. Yang kedua adalah rahmat. Yang dimaksud dengan rahmat ini merujuk kepada kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jika disimpulkan adalah berbahagialah kamu dengan ilmu yang telah aku turunkan kepada Rasul dan juga dengan Rasul yang telah aku utus kepada kamu. Itu kita harus sangat bahagia sekali dengan hal itu. Nah, kelahiran Rasulullah ini juga merupakan karunia besar yang Allah turunkan ke muka bumi ini ya, Wan? Iya, betul. Maka dari itu banyak peristiwa menakjubkan yang terjadi menjelang kelahiran Rasulullah. Nah, mari kita saksikan video yang satu ini. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر. Nah, itu beberapa peristiwa menakjubkan ketika atau menjelang lahirnya Rasulullah SAW. Jika teman-teman ada yang punya tambahan tentang peristiwa tersebut, boleh nih dicantumkan di kolom komentar ya. Pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana nih Lal, cara terbaik untuk kita nih agar bisa merayakan hari lahirnya Rasulullah SAW sebagai pengekspresian bentuk cinta kita kepada beliau? Tentu setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda ya dalam mengekspresikan cinta kita semua kepada baginda Nabi. Kita semua memiliki cara tersendiri untuk merayakan hari kelahiran sang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau secara syariat, kita akan merayakannya dengan cara kita membuat sebuah panggung yang besar, lalu kita undang seorang mubalik, yang kemudian kita dengarkan nasihatnya tentang peringatan Nabi Muhammad SAW. Atau kita berkumpul dalam sebuah perkumpulan yang besar, yang dimana dalam kumpulan itu kita akan sama-sama memberikan puji-pujian yang indah dan membacakan kitab-kitab sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kitab-kitab sholawat, yaitu kitab Ad-Dibai, kitab Maulid Sintud Duror, atau Barzanji, atau mungkin kitab Dalail Khairat.
yang dimana itu semua merupakan kitab-kitab maulid yang sangat indah yang telah dikarang oleh syekh-syekh yang sangat terkenal, yang terkenal dengan rasa kecintaan yang begitu luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun yang dikhawatirkan adalah jangan sampai kita berhenti hanya di situ. Karena apa? Jika kita puas hanya dengan itu, kita akan kehilangan hakikat dari peringatan maulid itu sendiri. Karena biar bagaimanapun, inti daripada peringatan maulid adalah bagaimana cara kita bersyukur atas kehadiran Nabi Muhammad SAW di atas muka bumi ini. Nah, sebenarnya tuh ajaran apa sih Wal yang paling agung yang Rasul contohkan kepada kita umatnya, yang paling utama gitu loh? Ya, cara teragung kita dalam merayakan maulid adalah kita menghidupkan apa yang telah menjadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah salah satunya. Menghidupkan agama yang telah dia bawa. Terutama adalah menghidupkan akhlak. Karena tujuan dari Rasulullah itu dilahirkan ke atas muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak kita semua sebagai manusia. Oleh karena itu, yang kita maksud akhlak di sini tentunya adalah akhlak yang mulia. Semua akhlak mulia Rasulullah itu bersumber daripada sifat Rahman dan Rahim. Yaitu Rasulullah adalah pribadi yang sangat penuh dengan cinta kasih atau kasih sayang. Beliau adalah pribadi yang penuh dengan kelembutan dan kerendah hatian. Oleh karena itu, jika kita memang mengaku mencintai Rasul, maka kita harus menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang, menjadi pribadi yang penuh dengan kelembutan, dan kita harus rendah hati kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita telah menghidupkan apa yang telah dibawa oleh Rasul, yaitu akhlak yang mulia. Karena itulah hakikat daripada peringatan Maulid yang sesungguhnya. Masya Allah, ternyata ada hal lain ya untuk merayakan dan mengekspresikan cinta kita kepada Rasul nih, selain mengadakan acara Maulid Nabi setiap tahunnya yang bisa Ya, kita betul adakan ya, yaitu mengikuti sunnah teragungnya, yaitu berakhlak dengan akhlak yang paling mulia, akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah nih, Wak. Demikian nih pembahasan kita tentang Maulid kali ini. Semoga nih dalam momen memperingati hari kelahiran Rasulullah bisa menumbuhkan atau menambahkan cinta kita kepada Rasul ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua semoga senantiasa untuk mengambil pelajaran dan manfaat atas apa yang tadi kita sampaikan. Dan semoga teman-teman juga bisa lebih menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ya, Wal ya. Nah, demikian nih teman-teman podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa kalian simpulkan dan kalian amalkan yang baik-baiknya. Dan semoga kita bisa bertemu di episode-episode podcast Catatan Salib selanjutnya. Dan jangan lupa nih untuk komen, like, subscribe channel kita ini. Dan tunggu selalu episode podcast kita selanjutnya. Demikian dari kita. Makasih banyak nih Wal ya untuk Sama-sama. sharing kita kali ini. Semoga Dan bermanfaat. amin. Dan semoga teman-teman juga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.